kita selalu diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Ya, coba sekarang kalian tengok-tengok sebelah kalian, ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada siapa? Reska. Oh, Reska sakit ya. Kita doakan ya, semoga Reska cepat sembuh. Amin. Oke, hari ini bagaimana kabarnya kalian semua? Luar biasa bersama SDI Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya sehat, kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Oke, boleh semuanya berdiri? Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Mulai dulu semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Ibu mau kalian ice breaking-nya berpasangan ya. Ayo, cari pasangannya. Oke, sudah berpasangan? Sudah ya. Ya, Ibu akan memberikan cara dulu untuk dapat sini sama Ibu. Ibu kasih tahu dulu untuk ice breaking-nya seperti ini caranya. Sekarang kamu duduk dulu supaya semuanya terlihat. Tangan kalian dipekal, ya, japas kepal, kemudian Ibu diselang-seling, kemudian japas lagi dan Ibu. Kalau Ibu bilang up, tangannya japas naik, up. Terus kalau Ibu bilang down, tangan japas turun. Kemudian kalau Ibu bilang shake, berarti diputar. Kemudian kalau Ibu bilang boom, itu tangan Ibu harus kena tangannya japas. Nah, tangan japas harus menghindar. Paham? Contohnya ya, up, down, up, shake. Kemudian boom. Nah, kalau seperti ini berarti Ibu menang. Paham semuanya? Oke, kita mulai yuk. Coba sama siapa? Sama Cep tenang. Oke, yuk. Kita mulai ya. Sudah tangannya di kepal? Nadia sama Talita bisa berdiri. Oke, up, down, up, down, shake, up, down, boom. Oke, siapa yang menang? Oh, banyak yang menang ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya berpikir komputasional. Apa sih komputasional itu? Berpikir oke, berpikir secara logika. Kemudian ada lagi berpikir seperti komputer. Kemudian berpikir secara cepat. Ada lagi berpikir dengan benar dan teratur seperti komputer. Nah, itu yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Ibu punya soal. Perhatikan semuanya, dilihat terlebih dahulu, kemudian dipahami. Setelah itu baru kalau bisa jangan lupa angkat tangannya. Ya. Boleh dibaca dulu. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Alvaro, oke. Apa Alvaro? Keluarga bisa makan malam di hotel bersama. Oke, keluarga Risa Makan malam makan malam di hotel bersama. dan bersama. Oke, keluarga Risa makan di hotel bersama. Dan ya? Dan bersama. Oke, terima kasih Alvaro untuk jawabannya. Ada yang ingin menjawab lagi? Ya, A2. Risa dan keluarga makan malam di hotel bersama. Oke, ada lagi yang menjawab? Oke, Hafiza dulu. Apa Hafiza?
jawabannya ya. Yang mana yang betul jawabannya? Ya, inilah jawabannya. Risa dan keluarga makan malam bersama di hotel. Jawaban siapa yang tepat? Hafiza. Oke. Kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hafiza. Hebat. Oke. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar yang namanya berpikir komputasional. Tadi kalian sudah ada soal itu kata acak. Ya. Tadi katanya berurutan tidak? Tidak. Itu katanya tidak berurutan. Nah, dari kamu menyusun kata yang tidak berurutan menjadi kata yang berurutan, itu berarti kamu sudah belajar yang namanya berpikir komputasional. Ya. Dengan kamu yang tadinya kalimat atau kata yang acak-acak kemudian menjadi kata yang runtut, kata yang berurutan, itu berarti kamu sudah mulai berpikir yang namanya berpikir komputasional. Oke, untuk hari ini kita belajar berpikir komputasional dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan tahapan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, serta algoritma dalam menyelesaikan masalah. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita nanti akan melihat sebuah video bagaimana berpikir komputasional supaya kalian lebih memahami. Oke, bisa kalian perhatikan yang duduknya membelakangi boleh diputar bangkunya supaya lebih enak, nyaman untuk duduknya. Oke, sudah siap? Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang kemana jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata keluar kota.
Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di kelas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Oke, tadi ada pertanyaan. Nih, koper kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir? Yang A itu yang anak yang ingin pergi ke museum. Kemudian yang B, anak yang ingin pergi ke restoran. Yang C, anak yang ingin pergi ke hotel. Yang D, yang manapun boleh. Jadi di sini yang pergi nih ke 3 tempat. Yang pertama kemana ini? Restoran, kemudian ke hotel, kemudian ke museum. Ada 3 tempat. Nah, koper kelompok anak mana yang dimasukkan paling terakhir? Yang Alan? Yang A. Anak yang ingin pergi ke museum. Benar atau salah? Ya, benar. Tepuk hebat buat Alan. Hebat. Alan. Ya, benar ya, jawaban Alan. Yang kopernya dimasukkan yang paling terakhir adalah yang ke museum, karena di sini berhentinya yang pertama di hotel, kemudian restoran, baru yang terakhir di museum. Oke, terima kasih. Ya, kemudian kita lanjutkan. Jadi berpikir komputasional itu proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Bagaimana caranya kalian itu bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Itulah yang namanya berpikir komputasional. Oke, kemudian ada 4 elemen berpikir komputasional seperti yang tadi sudah dijelaskan di dalam video. Yang pertama ada dekomposisi, kemudian yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat berpikir algoritma. Nah, lanjut ya. Pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu proses memecahkan suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan mudah dikelola. Contohnya, kalau dalam memasak, misalnya memecah resep kue menjadi langkah-langkah kecil seperti membuat adonan, kemudian menyiapkan loyang dan memanggang. Contohnya lagi di dalam kehidupan kita atau di sekolah, terutama di kelas. Kalau di kelas, dekomposisi itu ibaratnya seperti kita di kelas 5. Ada ibu sebagai wali kelas. Nah, kalau ibu lagi tidak ada di kelas, entah ibu lagi rapat, ataupun lagi briefing, atau ibu lagi tidak masuk sekolah, ada siapa? Kita bisa membuat suatu organisasi di kelas dengan cara apa? Adanya ketua kelas. Kemudian siapa lagi? Wakil ketua
kemudian ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada bagian kebersihan, seksi keamanan. Nah, itu jadi proses memecahkan suatu masalah yang besar menjadi bagian-bagian lebih kecil. Jadi kalau contohnya di dalam kelas kita, kalau ibu lagi ada urusan keluar, itu ada yang namanya wali kelas yang bisa mengelola. Jadi ada selain ibu itu ada kalian yang bisa mengelola kelas. Contohnya ada ketua kelas, kemudian wakil, ada sekretaris, bendahara, seksi keamanan, dan seksi kebersihan. Ada orang yang membagi tugas itu untuk bersama-sama menjaga kelas kita. Paham sampai sini? Itulah yang dinamakan dengan dekomposisi. Kemudian ada sesuatu. Ya, ada games. Nah, di games ini bagaimana caranya kamu bisa mendekomposisi bagian-bagian tertentu. Di sini ada, kita lihat dulu ya. Di sini ada 5 kelompok. Ibu mau kalian ketua kelompoknya maju ke depan untuk pempimpin. Siapa yang keluar duluan berarti dia dapat yang nomor 1. Karena itu pas ini ada gamenya ada 5. Ayo kelompok-kelompoknya. Ya ayo. Ayo. Sini habisin, sini aja. Ayo habis. Pempimpin dulu. Ayo pempimpin. Ayo gambreng. Oke, pertama. Kelompok pertama 2 ya. Kayak pempimpin. Ayo gambreng. Nah, kelompok kedua habis. Gambreng. 3 Hafiza. Ayo sweet. Oke. Menang siapa? Oke, berarti bagian yang nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Oke, dulu. Di game sini, ibu mau kalian per kelompok boleh berdiskusi di depan sini, mendiskusikan bagaimana jawaban kalian. Ya. Oke, yuk tadi kelompok 1 siapa? Ayo maju. Kelompok 1, ayo. Kedua, kelompok 2. Depan. Ayo sana sini. Ayo sini. Nah, di kelompok 1 kalian berarti dapat tugasnya untuk bagaimana memecahkan langkah-langkah membuat kue ulang tahun. Diklik kue ulang tahunnya. Ayo, ke sini. Nah, contohnya nih. Klik. Oke. Nah, coba kalian lihat. Di sini ada kata apa aja tuh dibaca? Bahan-bahan dalam kurung tepung, balut, gula, mentega. 2. Bikinkan kue dan tugas dengan angin. 3. Tuang adonan ke dalam loyang. 4. Panggang dalam oven lalu berkulit. 5. Panaskan oven sampai 180 derajat Celcius. 6. Tabur semua bahan dan Kamu rangkum. Oke, sekarang kamu drop. Jawaban yang pertama, urutan yang paling benar yang pertama itu yang mana? Pindahkan ke sini. Sini drop. Pindahkan. Mana ini yang pertama? Ini. Oke, 1. Terus apa lagi yang kedua yang mana? Nanti kita lihat kira-kira jawaban kelompok 1 benar atau salah ya. Dipikirkan dulu. Bisa kan? Ya. Nah. 3. Yang mana? Biarkan mereka berdiskusi. Salah yang kedua, terus yang mana?
Yang kedua, campur semua bahan dan mangkuk. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Ketiga, panaskan oven sampai 180 derajat Celcius. Ketiga, panggang dalam oven selama 30 menit. Dan yang terakhir, dinginkan kue dan hias dengan krim. Kita lihat jawabannya apakah benar atau salah. Periksa jawaban. Coba lagi. Berarti jawabannya kurang tepat. Ya. Jawabannya kurang tepat. Kita lihat. Jawabannya yang tepat itu sebenarnya gimana sih? Nah, yang pertama, siapkan bahan dulu. Kemudian jangan lupa panaskan oven. Baru campur semua bahan ke dalam mangkuk. Ya. Oke, sekarang lanjut. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 berarti membuat kerajinan tangan. Ya, yang pertama coba dilihat lagi. Dibaca terlebih dahulu ya. Nah, yang kedua. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga. Oke, udah selesai David. Udah, oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Belum benar juga. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Nah, yang pertama disiapkan kertas warna-warninya, kemudian kamu gambar polanya dulu, baru gunting pola sesuai dengan gambar, tempel bagian-bagian lem, hias dengan glitter atau sikat dan biarkan mengering dan kering. Ya. Oke, lanjut kelompok 3. Kelompok 3 berarti acara perpisahan sekolah. Ayo, mana tuh yang benar? Nah, periksa jawabannya, apakah benar atau salah? Hebat, kelompok 3 berarti jawabannya Benar. oke, tepuk hebat dulu. Hebat, 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 hebat. Kelompok 3 hebat. Oke, selanjutnya kelompok 4. Wah, menanam bunga nih, seharusnya bisa ya, gampang menanam bunga. Ayo lanjut. Menanam bunga.
Ini bisa dikebawahin supaya lebih terlihat. Itu kalau kamu jawabannya yang ada yang kurang tepat bisa dihapus. Hapus itu yang tanda silangnya. Sekiranya kamu kurang cocok dengan jawabannya. Masih ada yang lain. Oke, sudah? Sudah yakin? Oke, sudah mulai dulu. Kita cek kembali jawabannya. Bisa jawaban? Jawabannya belum benar, berarti masih ada yang kurang tepat ya posisinya. Kita lihat kunci jawabannya. Oke, bisa kalian lihat tuh kunci jawabannya. Pertama itu disiapkan pot, kemudian isi pot dengan tanah, buat lubang kecil, kemudian masukkan benih ke dalam lubang, kemudian siram dengan air secukupnya dan letakkan di tempat yang terdapat sinar matahari. Oke, yang terakhir yuk kelompok 5. Kelompok 5 tugasnya pekerjaan rumah. Wah, gampang nih. Oke, boleh berdiskusi. Nah, ya, dalam tas. Tekan dulu namanya. Bisa nggak? Yang mana? Ini. Ini. Nah. Klik tekan baru bisa. Sudah belum? Mana yang terakhir? Dah. Oke, kita lihat ya jawaban dari kelompok 5 bagaimana hasilnya. Apakah bisa seperti kelompok 3? Kita periksa jawabannya. Belum berhasil. Ya. Nah, berarti di dekomposisinya kalian harus banyak belajar lagi tuh bagaimana untuk membuat langkah-langkah kecilnya supaya teratur, supaya berurutan. Oke, lanjut ya. Kita ke selanjutnya. Oke, ya. Selanjutnya tadi kita sudah belajar ke dekomposisi. Selanjutnya pengenalan pola. Pengenalan pola itu kemampuan untuk mengenali kesamaan, keteraturan atau perbedaan dalam suatu masalah atau situasi. Contohnya seperti kita menyadari bahwa beberapa resep kue memiliki langkah-langkah yang sama seperti kayak mengayak tepung, kemudian mencampur gula dan telur. Ya. Nah, sekarang Ibu ada game lagi nih. Coba kita perhatikan. Oke, di sini kita akan bermain game ya tentang pengenalan pola. Oke,
berarti itu tandanya apa? Tandanya mau hujan. Nah, apa yang kalian lakukan? Menyiapkan payung, kemudian menyiapkan jas hujan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau pengenalan pola itu seperti itu. Jadi kalau misalnya cuacanya tidak bersahabat, kemudian sudah terlihat mendung, gelap, kemudian sudah berangin, itu kan berarti tandanya mau hujan. Bagaimana caranya kita nih menyesuaikannya? Dengan cara kita bersiap-siap untuk membawa jas hujan ataupun payung. Itu yang dinamakan dengan pengenalan pola, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau dalam pembelajaran matematika? Kalau pembelajaran matematika kemarin kita sudah belajar pengenalan pola itu seperti angka. Misalnya ada angka 2. Kemudian selanjutnya angka? Angka? Kalau 2 nih, yang pertama angka 2. Kemudian ibu yang kedua itu angkanya 4. Kemudian yang ketiga 6. Kemudian yang keempat 8. Yang kelima 10 dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan pola, ya. Selanjutnya. Kemudian ada yang namanya abstraksi. Abstraksi itu proses menyaring dan menghilangkan informasi yang tidak relevan dan hanya mempertahankan informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita dalam membuat kue ulang tahun, nah pasti yang utama itu apa? Bahan-bahannya kan? Bahannya contohnya seperti tepung, terus apa lagi? Gula, terus telur, mentega, baking soda. Nah itu yang utama, yang penting dalam membuat kue. Kira-kira perlu nggak sih kita memikirkan, aku pengen nih ovennya yang paling mahal? Tidak. Nah, pikiran-pikirannya seperti itulah. Kemudian aku harus menggunakan spatula yang merek ini loh,
hanya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Oke, selanjutnya. Kemudian ada yang namanya algoritma. Nah, algoritma ini yang terakhir, elemen terakhir di berpikir komputasional, yaitu urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, terperinci dan mudah dipahami. Contohnya seperti menyusun langkah-langkah secara tepat agar kue berhasil dibuat. Nah, oke, di sini ada contoh seperti algoritma. Mulai dari tadi kan kelompok 1 sudah ya, kelompok 2 sudah, 4 sudah, boleh kelompok 3. Ya. Without wasting time finding the grammar. Oke. Bagaimana cara membuat burger? Algoritma itu berarti kita harus cara berurutan ya. Ayo, kemudian apa lagi? Pelanggannya. Oke, lanjut coba. Walaupun lama tapi dapat bonus. Oke, dah cukup ya. Dah. Boleh mulai. Dah, ayo. Oke, dah. Sekarang begini. Jadi kalau berpikir algoritma itu harus struktur. Oke, jadi kalau algoritma itu kita itu harus berpikir terstruktur ya. Jadi kalau kita melakukan suatu kegiatan itu harus dengan benar. Karena kalau tidak benar itu akan menjadi apa? Menjadi salah. Jadi harus benar, berurutan, harus sesuai. Itu yang kalau namanya abstraksi. Nih, jadi urutannya, langkah-langkahnya itu logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kamu tidak benar dalam mengurutkan suatu kegiatan yang ingin kamu lakukan, itu nanti akan menjadi masalah. Contohnya misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bangun pagi. Nah, setelah bangun, apa yang kamu lakukan? Mandi. Setelah mandi, sholat subuh. Oke, kemudian pakai seragam ya, pakai seragam dulu, kemudian sholat, kemudian sarapan. Setelah itu baru siap-siap pakai sepatu, kemudian berangkat ke sekolah. Itu yang dinamakan dengan berpikir algoritma sesuai dengan langkah-langkahnya. Apa yang akan terjadi jika kamu bangun tidur tiba-tiba berangkat ke sekolah? Apakah akan ada masalah? Ada. Apa masalahnya? Pertama, bajunya salah. Kedua, bau badan. Terus apa lagi? Pusing katanya. Alam pusing nanti jadinya ngantuk karena belum mandi. Nah, itu yang dinamakan dengan berpikir algoritma. Oke, sekarang ibu akan memberikan tugas ya. Kalian sudah buat kelompok. Sekarang ibu coba mau tanya ke kalian. Algoritma saat membersihkan kamar itu apa yang harus kita lakukan pertama kali? Mengambil sapu. Apa? Menyiapkan sapu atau pelang.
bangun tidur. Kemudian kita ingin membersihkan kamar. Apa yang pertama kali kita harus lakukan? Membersihkan tempat tidur. Membereskan mainan. Membereskan buku pelajaran. Oke. Kemudian apa? Membereskan ya bantal guling yang kita gunakan. Apa? Kemudian setelah itu baru mengepel, lalu menyapu ataupun mengepel kamar dengan bersih. Nah, itu algoritma dalam membersihkan kamar. Ya, sekarang Ibu akan membagikan tugas LKPD ke kalian. Nanti kalian bisa diskusikan dengan teman kalian ya. Ya, boleh kalian membalikan tempat duduk kalian supaya hadap ke meja. Ya, langsung. Enggak langsung. Tugas kelompok ya. Kalian bisa langsung dikerjakan di LKPD yang sudah disiapkan. Langsung dikerjakan aja. Ini nanti kerjakan yang utama dulu. Yang dipegang Akif. Ini nanti. Ya. Ini langsung kerjakan di kertas kalian ya. Di LKPD kalian. Thank you.
Bukan berdoa. Juga makan. Sini mau bantuin. Itu bawahnya. Kemudian jauh dulu. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai berarti kita waktunya untuk mempresentasikan hasil dari tugas kalian. Ibu mau kelompok 3. Ya, perwakilan kelompok 3 mana? Oh ya, kelompok yang bisa. Ya, silakan ke sini bisa. Ya, maaf. Oke, boleh tulis. Ya. Dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari
yang dimiliki oleh manusia. Kemudian berpikir komputasional berarti berpikir seperti komputer, dilakukan bertahap, runtut, dan mengutamakan yang namanya logika. Jadi berpikir komputasional itu kita seperti berpikir seperti komputer. Tapi apakah komputer itu lebih cerdas dari kita? Tidak. Justru komputer itu terlihat pintar, terlihat cerdas karena ada manusia yang cerdas yang bisa membuat komputer itu canggih, ya, membuat komputer teknologi itu semakin canggih seperti zaman saat ini. Jadi berpikir komputasional itu bagaimana cara kita berpikir itu harus bertahap, ya, kemudian runtut dan mengutamakan yang namanya logika. Oke, sampai saat ini ada yang ditanyakan? Tidak?